Medio. Mirip style dancingnya gitu. Terus habis itu juga ada 1 Million yang tadi udah disebutin. Ini bagus banget. Iya, 1 Million itu ada Lia Kim, foundernya itu turun gunung langsung. Battle-nya tuh bisa antara Deep and Dep sama Bebe lah, atau Ladybone sama Wallflow lah, beda-beda. Udah ke-spill. Nih ada lagi kru selanjutnya. Tadi udah yang keberapa tuh? Editor tolong. Tadi tuh disuruh ngitung ya. Kalau misalnya yang ngevote dikit, mereka ditendang. Kan capek ya. Udah bikin Korea Udah bikin ditendang. Emang survival show tuh kejam. Kejam. Annyeonghaseyo. Sebelum lanjut, tanggal 4 November nanti, Kukuh, Dwik, Egi Hao, dan Gautama bakal tanding futsal nih. Pengen main bareng mereka? Atau pengen nontonin keseruannya? Buruan, beli tiketnya sekarang. Cek link registrasi di deskripsi episode kali ini ya. Annyeonghaseyo, Iko Anataimnida. Alifiamnida. Kembali lagi di Kamchagia Korea. Dengan hashtag Gaidel semaunya. Yeay. Hari ini kita ngobrolin ya survival show Mnet ya yang lagi rame banget ya. Benar. Ini katanya nama itu adalah Street Woman Fighter 2. Jadi tuh emang ini tuh apa ya, survival Korea Selatan. Ya kan, terus emang tayangnya tuh di bulan Agustusan ya kan, baru awalnya. masih ongoing gitu ya. Terus sekarang tayangnya setiap hari Selasa ya, malam-malam ya. Bener, kalau di Indonesia tuh dia jam 8 malam. Jam 8 malam. Pas banget ditonton kalau pulang kerja capek, Iya. nonton dancer joget-joget. Apalagi yang suka dancer gitu ya. Bener. Terus emang ini tuh ternyata Street Woman Fighter 2 ini tuh musim ketiga ya. Bener, udah Musim musim ketiga. ketiga dari Street Dance Series. Oh, gitu. Kenapa sih? Apa sih yang bikin rame? Apa sih? Yang gue tahu tuh katanya emang koreografinya itu, maksudnya dance-nya itu bisa jadi apa ya? Rame di TikTok atau apa Iya, gitu? ada Viral challenge-nya, gitu. ada Iya. challenge-nya. Benar-benar. Jadi mungkin aku cerita aja kali ya Kaiko, kenapa aku ngikutin SWF 2 Iya, ini. kenapa sih? Iya, dari awal tuh sebenarnya udah ada dari musim 1 tuh Street Woman Fighter aja namanya nggak ada seasonnya karena kan itu perdana. Iya. Nah, nggak tahu bakal booming, ternyata akhirnya ya udah diterusin lagi ke ada abis SWF 1 tuh ada Street Dance Fighter. Itu dia isinya anak-anak SMA Korea. Iya, katanya Iya. yang man dan woman. Ada juga, nah itu yang ketiga. Iya. Nah, Oh. ada yang ketiga itu yang baru ada Street Man Fighter. Abis Street Man Fighter kelar, adalah SWF 2 ini ngelanjutin yang isinya kru-kru cewek. Dan mereka keren-keren banget sih. Apa ya, maksudnya maksudnya dance-nya yang apa baru kah, atau emang tantangannya tuh setiap itu beda gitu? Iya, tantangannya beda. Terus juga kita jadi bisa lebih tahu nih kan industri hiburan Korea tuh banyak elemennya ya. Selain ada singer si idolnya sendiri, kita kan sering lihat ada backup dancernya kan. Nah, backup dancernya itu sering dibilang cuma jadi backup dancer aja. Sementara mereka tuh juga butuh highlight loh, karena mereka tuh juga yang apa namanya ngebangun si performance idolnya itu. Jadi mereka kenapa acara ini diadain? Jadi biar ngangkat juga nih awareness masyarakat kalau misalnya dancer-dancer itu juga keren loh. Mereka juga selain bikin stage performance-nya, terus juga bikin koreo-nya buat idol-idol. Jadi keren isinya, jadi nonton. Salah satu yang dancer yang gue sering nonton yang 1 Million itu Lia ya? Iya, Lia Kim. Itu Lia bagus Kim. banget. Sumpah itu bagus banget. Oh, ternyata memang ngebahas tentang beberapa kru dari sana gitu ya. Bener. Dan selain itu juga nggak, yang kedua ini bukan cuma kayak Korea doang kan, tapi emang ada yang di luar negeri juga ikutan di situ ya. Bener banget. Jadi yang beda sama seri-seri sebelumnya itu kalau yang di SWF 2 ini, karena kan mungkin seperti yang kita tahu kan K-pop sekarang udah mulai mengglobal gitu kan. Jadi pengen nyoba juga nih ngerekrut kru-kru dari global. Contohnya tuh kan ada 8 kru. Aku sebutin ya, sebutin. Nanti editor boleh bantu foto-foto krunya. Nah, yang pertama itu Mbak ada Jam Republic. Jam Republic ini kalau kalian tahu itu yang boomingnya ada member namanya Kirsten sama Ling. Nah, dia itu mantan dari member Royal Family. Jadi Royal Family ini tuh yang pernah perform bareng Justin Bieber, pernah bareng CL juga itu. Jadi
makanya dinanti-nanti banget di Kirsten karena dia juga idola semua dancer. Gila panutan sih. ya. Panutan. Bener. Jadi pas dia datang tuh kayak auranya beda banget. Aura global lah gitu. Terus habis itu yang kedua itu ada Subakil. Subakil itu adalah kru dancer dari Jepang yang isinya tuh ada Akanen, Momo, terus juga ada Rena yang dia itu bukan anak sih. Dia tuh ikutan dance class dari Rihata. Istilahnya tuh disebutnya makanya jadi anak Rihata karena mirip style dancingnya gitu. Terus habis itu juga ada 1 Million yang tadi udah disebutin. Ini bagus banget. Iya, 1 Million itu ada Lia Kim, foundernya itu turun gunung langsung karena mereka nggak ikutan yang Street Woman 1. Dia baru ikutan yang sekarang. Lia Kim foundernya turun gunung, ada juga Harimu yang dulu juga pernah ikutan Street Dance Fighter dan dia bilang katanya kalau ada SWF selanjutnya pokoknya gue mau ikut. Siap, kita siap nonton. Dan udah keren banget emang keren. Sumpah keren. Gue nonton yang ya nggak tahu ya, yang gue tahu mungkin Lia Kim ya, karena emang kalau kita cari dance practice gitu ya dengan lagu barat-barat atau lagu Korea, ya pasti yang keluar 1 Million atau YouTube yang lain gitu. Dan gue sangat suka sama Lia Kim ini, lebih kayak dance-nya kok bagus ya, nggak girly tapi kayak bagus gitu. Iya, dia powerful banget sih, parah ya. Founder 1 Million gak usah diraguin guys. Tadi itu ada Harimu ya? Ada, bukan Harimu tuh tadi yang tadi. dia masuk 1 Million. Ada terus si ada Deep and Dep. Nah, Deep and Dep ini dia ada sedikit drama nih sama 1 Million. Apa? Jadi karena mayoritas membernya tuh 3 membernya itu dia X 1 Million, si Minamyong, JJ sama Mini Park. Oh, dia bikin baru yang ini. Iya, dia bikin baru, kru baru lah kan. Ya biasalah Mnet kan. Kalau ada yang intrik kontroversi ya, dijadiin highlight. Itu sempet ada drama tuh diulang-ulangan di episode 1 diulang-ulang itu drama dia doang. Aduh. Ada juga nih Mbak yang selanjutnya tuh ada kru namanya Bebe. Nah, Bebe ini isinya kalau kalian tahu Rover. Itu rovernya Kai. Itu tuh yang bikin Bada. Iya, yang bikin si Badali itu. Terus makanya dia jadi terkenal. Cuman karena emang yang lumayan dikenalnya tuh cuman Bada, si Bebe ini agak di underestimate sih Mbak. Karena isinya tuh sisanya ya murid-muridnya Bada aja kayak gitu. Tapi tetap keren karena setiap kru tuh punya ciri khasnya masing-masing. Tapi ini tuh lawan-lawanan dari beberapa kru atau ya udah gitu, satu episode satu kru? Kadang-kadang tuh permisinya bisa diubah-ubah sih. Battle-nya tuh bisa antara Deep and Dep sama Bebe lah, atau Ladybone sama Wallflow lah, beda-beda. Udah ke-spill. Nih ada lagi kru selanjutnya. Tadi udah yang keberapa tuh? Editor tolong. Tadi tuh jangan disuruh ngitung ya. Oke, Wallflow dulu deh, tadi udah sebutin. Oke, Wallflow. Jadi kalau Wallflow itu beda sama kru-kru yang lain. Kalau kru-kru yang lain kan dia lebih ke koreografer. Nah, kalau Wallflow ini dia adalah battler sejati. Jadi kalau di di dancing itu ada 2 opsi gitu loh Mbak, antara lu mau jadi koreografer atau jadi battler. Kalau koreografer kan yang gabungin semua genre itu kan, genre dancing jadi satu koreografi yang bagus. Kalau battle tuh freestyle gitu, freestyle. Jadi kayak di tengah tuh ada maju satu gitu. Bener, jadi ntar misalnya aku di sini sama Mbak Iko kita bertarung. Denger lagu langsung joget. Gila. Apa kita harus joget? Mungkin next video. Ya terus itu Wallflow dan itu keren banget sih. Ada satu orang yang emang dia tuh jagonya sering ngejuarain kompetisi battle ini, namanya Baby Slake gitu. Itu kalau Wallflow. Terus ada juga Mannequin, ini juga kru yang terkenal sama waxingnya sih, waxing. Namanya kan? Bagus deh. Iya, Waxi. Iya, benar, ada satu member yang namanya Waxi. Jadi itu kan dari waxing. Waxing. Ya itu sorry ya kalau penyebutan itu salah. Ya itu kayak kalau Mbak Iko tahu lagunya New Jeans yang Super Shy, yang gerakan tangannya itu kan termasuk genre waxing. Itu walking. Walking namanya walking. Namanya walking. Itu salah satu yang Mannequin powerfulin banget, mereka bisa banget di genre itu. Terus yang terakhir tuh ada juga kru namanya Ladybone. Jadi dia udah 15 tahun nih isinya, dan mereka itu suka banget bikin koreo yang powerful tapi tetap energik, tapi unik gitu loh, kayak ada sentilan-sentilan jahilnya gitu. Pokoknya
keren. Berarti bagus ya. Nah emang Yoi. ternyata tuh selain krunya yang emang banyak banget, ini tuh katanya memang ada misi-misinya juga. Yang gue tahu tuh misi pertama tuh kayak ada battle yang tadi lu sebutin ya kan, atau enggak no respect dancer. Jadi tuh setiap dancer tuh bisa milih gitu ya, dia mau lawan siapa gitu ya. Bener, jadi milih, jadi kan mereka ntar dikasih preview dulu tuh per dancer kayak apa sih keahliannya. Terus mereka udah nanda ini, gue mau ngelawan dia nih kayaknya. Gila. Karena itu bisa jadi poin tambahan buat krunya, kan harus menang dulu tuh. Enggak, buat tapi gimana misi cara selanjutnya. milihnya? Maksudnya kita bebas gitu, kita mau ini gitu. Kalau misalnya dia milihnya yang sana gitu. Nggak apa-apa, karena emang ada dancer yang banyak dapat stiker no respectnya. Itu Oke. Audrey dari Jam Republic kalau nggak salah. Itu dia dapat 8 stiker. Jadi hari itu juga dia harus ngelakuin battle sama 8 dancer beda. Gila. Encok nggak? Oh gitu. Encok nggak tuh? Oke. Nah next juga ada misi kedua. Ini ternyata ada dance class mission ya. Jadi itu main Bener. dance ini dibagi kelas-kelas gitu ya. Yang jadi leader, magne, sub leader. Nah kalau misalnya kalian tahu nih kayak Smoke gitu ya. Benar yang lagunya Smoke It Up, Smoke It Up. Ya, editor tuh. Dan itu juga kayak perebutan gitu ya. Jadi kayak main dance-nya ini gila banget sih. Nanti bakalan ada contohnya gitu ya. Bener. Yang contohnya tuh kayak Kristen dan sama Bada. gitu. Kan karena kenapa momen yang paling menarik di sini tuh Kristen sama Bada, karena Bada itu yang nyiptain koreonya, tapi Kristen kan juga dia pengen dapet posisi main dancer dong. Nah itu dia powerful banget, keren banget dance-nya. Jadi pecah itu studio pas ngeliat mereka berdua ngedance. Jadi kayak aku pun yang nonton, aku bingung siapa nih yang pantas. Dua-duanya deserve sih. Tapi at the end yang kepilih Bada. Iya, dan itu kan kita juga harus vote kan. Enggak, kalau yang itu dari juri yang milih. Oh, tetap juri ya? Itu juri yang milih, ntar yang vote ada lagi misi Oke. selanjutnya. Nah, next ada misi apa lagi nih? Nah yang Olivia? kedua itu ada namanya K-pop Death Match Mission. Jadi ini dia tuh kru-krunya itu kan ada 8 kru. Yeah. Nah terus mereka itu harus bikin koreo lagi nih buat 4 lagu K-pop yang didasarin dari 4 big agensi. Itu ada HYBE, ada JYP, Yeah. ada YG, ada SM. Oke, Dan mereka jadi bikin disuruh- koreo baru. Ah. Terus battle tuh. Nah di bagian inilah ada public voting. Dan di misi inilah FYI, ini misi pertama yang akhirnya nge-revealin kru-kru yang ikut di SWF 2 ini kayak gitu. Dia milih sendiri nih lagunya yang aku mau bawain SM, tapi kan kadang-kadang ada kuotanya tuh. Iya. Nah, jadi kalau misalnya udah keisi, ditendang dia ke Oke. lagu yang lain. Ditendangnya pakai apa? Ditendangnya mereka tuh harus bikin koreo dulu, baru nanti kalau misalnya yang ngevote dikit, mereka ditendang. Kan capek ya. Udah bikin koreo Udah bikin ditendang. Emang survival show tuh kejam. Tapi ya sebelum jauh lagi gitu ya misi-misi lainnya, kenapa lu suka sama survival gitu? Gue pernah nonton gitu ya beberapa, nggak dance sih, tapi kayak lebih keseharian aktor atau idol gitu. Apa yang paling wah ini seru gitu? Kenapa survival seru? Karena bisa ngeliatin orang-orang berkompetisi. Oh jiwa kompetisinya tinggi sekali ya. Bener. Terus kalau street woman fighter ini kan juga jadi tahu beragam genre. Ini sih dancing tuh Dance-nya. apa? Tapi lu Tadinya suka kan dance? enggak sih, encok udah remaja jauh. Udah encok remaja jauh. Tapi Oke. jadi tahu ada locking, terus tadi juga ada walking, ada juga tating yang pakai tangan. Kalau misalnya kalian tahu apa Nauktinya Irene sama Selgi itu kan tuting, namanya tuting. Terus juga tahu ada dan banyak deh pokoknya. Ada cramping juga yang pakai badan itu juga. Jadi makin selain ngehibur juga jadi makin tahu juga ternyata dunia dancer tuh emang sekompleks itu gitu. Nah, berarti habis itu selain yang tadi yang lo jelasin lagi ada mega crew ya? Iya, Mega Crew Mission. Ya ini salah satu highlightnya misi dari seluruh misi di Street Dance Fighter Oke. series. Karena kenapa? Ini challenging banget sih, Mbak. Kan kalau yang misi-misi sebelumnya kan cuman lingkupnya satu kru aja Iya. kan, atau per member krunya lah battler gitu kan. Kalau ini mereka tuh harus kolaborasi sama dancer yang lain. Kan ada minimalnya tuh kalau mega crew yang di season ini tuh minimal dancernya 30 orang. Ada yang paling gila tuh 1 million. Dia itu ngundang 100 dancer dan hasilnya keren banget. Nggak emang keren. Harus nonton. Emang keren. Emang keren banget dan tapi apa namanya? Mereka tuh
ngebawain mega crew ini juga disamain sama kepribadian krunya mereka masing-masing kan, kayak misalnya Wolflo ya meskipun dia kru hip hop battler tapi emang ini jadi challenge buat dia, buat mereka kan, harus bikin koreo juga, terus juga harus ngedirect banyak orang juga kayak gitu. Dan aku suka banget 1 Million, bagus banget, kalian harus nonton. Mungkin editor boleh highlight Kebanyakan request ya. Maaf Reza. Highlight apa tadi? Highlight apa? Iya, highlight di bagian ininya Pak, bagian puncaknya istilahnya. Ada tuh mereka bikin kayak formasi 100 orang, ada satu orang di tengah kayak bikin formasi bunga lotus gitu. Itu keren banget. Keren. Nah, selain tadi mega crew, ada Chili. Katanya yang baru nih. Apa ini? Apa? Iya, jadi Kenali, coba racunin gue. Jadi ini adalah mereka tantangannya. Tadi kan yang udah aku bilang kan, kalau misalnya mereka tuh juga suka bikin koreo buat idol group. Nah ini misi yang bakal nunjukin gimana sih se-epic apa koreo yang mereka buat. Nah mereka nih di misi ini tuh bikin koreo buat Hwasa. Jadi Hwasa bikin lagu bareng SWF2 kolaborasi tuh judulnya Chili. Nah mereka itu bikin koreonya nih buat si Hwasa ini. Nanti Hwasa tuh bakal milih koreo mana sih yang bakal cocok sama persona dia dan juga lagunya. Dan pastinya kan karena sekarang K-pop dance challenge di TikTok tuh banyak banget ya, dan dia juga bakal milih koreo mana yang bisa dijadiin dance challenge. Benar. Selamanya nanti langsung di TikTok gitu ya. Iya, jadi biar bisa banyak juga yang ikutan. Wah, dan keren sih. Siapa yang kepilih nonton sendiri ya. Berarti tinggal berapa episode? 2 lagi? Episode udah tinggal, kalau kita syuting di sini ya. Kalau kita hitung syuting sekarang tuh ada 3 episode lagi. Jadi total ada 10 episode. Iya, ada 10 episode ya. Gila. Oke lah kalau gitu. Yaudah, kalau dari lo sendiri kenapa sih orang tuh harus nonton ini gitu? Apa mungkin khusus orang dancer aja gitu biar bisa tahu, wah ini dancernya bagus nih, bisa kita pakai nih gitu. Oh enggak, pokoknya kepoin dulu aja guys, nonton dulu episode 1-nya baru berkomentar. Oke kalau gitu, terima kasih Olivia. Ya, makasih juga, Waalaikumsalam. Terima kasih Sobat Medio yang udah nonton. Jadi jangan lupa untuk kasih komentar juga siapa yang udah nonton ya Street Woman Fighter kedua. Kasih tahu komen kalian apa dan kru mana yang paling lo suka. Benar, ya kru mana yang kalian dukung. Iya. Oke, sampai jumpa. Annyeong. Annyeong.